Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar dengan NIM 19310411191. Dan saya di sini mengambil jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Oke, baik, masuk ke materi pertama, yaitu multiple intelligence. Kecerdasan dalam multiple intelligence yaitu kecerdasan pada manusia pada umumnya berbeda-beda, yang artinya setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Inteligensi kecerdasan yang dimiliki sebagai kemampuan untuk memecahkan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam, dan dalam situasi manusia pada sejak lahir sudah memiliki otak atau akal untuk berpikir, tetapi untuk mengukur kecerdasan seseorang tidak bisa dengan menggunakan parameter, karena setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Istilah lainnya adalah lain kepala, lain pula isinya, tergantung dari yang nyata. Adapun beberapa kemampuan seseorang yang memiliki kecerdasan multiple intelligence, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Terus yang kedua, kemampuan menghasilkan persoalan yang baru, kemampuan menghasilkan persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu untuk menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan budaya seseorang. Oke, baik, masuk ke materi kedua, yaitu emotional intelligence. Kecerdasan emosional atau EQ adalah kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan mengolah emosi dengan baik diri sendiri dan orang lain. EQ membuat Anda mudah bersosialisasi, mampu membuat keputusan yang manusiawi, dan berpegang pada komitmen. Untuk membentuk karakter dan sifat kepribadian seseorang dapat terbentuk nilai-nilai moral dan etika baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan sosial ataupun masyarakat. Oke, baik, masuk ke materi ketiga dan keempat maksud saya, yaitu perkembangan kolegatif, perkembangan moral dan spiritual. Pengertian perkembangan kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Menurut Terman, kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak, sedangkan Calvin menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adapun teori perkembangan kognitif didasarkan pada kemampuan berpikir abstrak, Adapun teori perkembangan kognitif didasarkan asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan sesuatu yang fundamental di dalam membimbing tingkah laku anak. Kemampuan kognitif menjadikan anak sebagai individu yang secara aktif membangun diri sendiri, pengetahuan mereka tentang dunia. Di antara ahli psikologi yang membicarakan perkembangan kognitif adalah Piaget, Brunner, dan Vygotsky. Anak-anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek seperti mainan, perabot, makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. 1. Tahap sensor motorik 0-2 tahun. Pemikiran bayi masuk ke dalam pemikiran sensoris motorik. Kemudian yang kedua, tahap preoperasional, yaitu pada umur 2-7 tahun. Perkembangan preoperasional atau preoperational stage langsung dari usia 2 hingga 7 tahun. Kemudian yang ketiga, tahap operasional konkret dari umur 7-11 tahun. Pemikiran anak-anak pada usia 7-11 tahun
Pemikiran anak-anak pada usia 7 sampai 11 tahun disebut pemikiran operasional konkret atau konkret operasional thought. Yang keempat, tahap operasional formal dari umur 11 sampai 15 tahun ditinjau dari perspektif teori kognitif Piaget. Maka pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal atau formal operational thought. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Moral perkembangan sesuai dengan usia anak. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores sendiri berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moralitas adalah segala yang berkaitan dengan urusan sopan santun. Seperti perkembangan moral berbasis pada struktur kognitif atau komponen. Dan yang kedua, aspek-aspek mayor perkembangan moral adalah universalitas kultur. Yang ketiga, norma prinsip moral yang mendasar adalah struktur yang muncul melalui pengalaman yang diperoleh lewat interaksi sosial dari sekedar melalui internalisasi aturan sebagai struktur eksternal. Kemudian, lingkungan yang mempengaruhi perkembangan moral didefinisikan sebagai kualitas keleluasaan kognitif dan stimulasi sosial sepanjang perkembangan anak, dari sekedar pengalaman khusus dengan orang tua atau pengalaman yang mencakup hukuman dan ganjaran. Masuk ke materi yang kelima, yaitu perkembangan psikososial. Psikososial adalah hubungan antara kesehatan mental atau emosional seseorang dengan kondisi sosialnya. Istilah psikososial merupakan gabungan antara psikologis dan sosial. Pengertian perkembangan sosial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi atau mental seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Perkembangan psikososial merupakan perubahan atau perkembangan kepribadian. Perkembangan psikososial merupakan perubahan atau perkembangan kepribadian yang berkaitan dengan hubungan sosial. Perkembangan psikososial menurut Erikson. Yang pertama, kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar. Kemudian yang kedua, otonomi versus perasaan malu dan ragu. Terus yang ketiga, inisiatif versus kesalahan. Kemudian yang keempat, identitas versus kekacauan identitas. Kemudian yang kelima, keimanan versus isolasi. Kemudian yang keenam, generativitas versus stagnasi. Kemudian yang ketujuh, integritas versus keputusasaan. Oke, baik, masuk ke materi keenam, yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa secara struktural merupakan proses terjadinya kemampuan mempergunakan bahasa, mulai ucapan-ucapan yang sederhana sampai dengan kemampuan mempergunakan kata, kalimat, dan bahasa. Menurut Chomsky dalam Woolfolk 2010, bahasa diperoleh secara kodrat dan berjalan terus-menerus sesuai jadwal genetik yang berkembang. Kaum behaviorisme menerangkan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri anak, yaitu oleh rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Teori nativisme berpendapat bahwa selama proses pemerolehan bahasa pertama, anak-anak sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingualnya secara genetis yang telah diprogramkan. Istilah kognitif berkaitan dengan peristiwa peristiwa mental yang terlibat dalam proses pengenalan
tentang dunia yang sedikit banyak melibatkan pikiran atau berpikir. Piaget menyatakan adanya beberapa tahap dalam perkembangan kognitif anak. Tahapan perkembangan kognitif Piaget dalam Sugiono 2013 yaitu yang pertama tahap sensori motorik dari umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian tahap praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Kemudian tahap operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Kemudian tahap operasional formal di umur 11 tahun. Teori sosiokultural memandang bahasa dan artefak sosiokultural berperan memediasi aktivitas manusia dan praktek sosial. Kemudian masuk ke materi ketujuh, yaitu Mas BH peserta didik. Ada beberapa teknik atau cara yang menumbuhkan dan membina disiplin diri siswa sebagaimana yang diungkapkan oleh Tulus TUU pada tahun 2004 sebagai berikut. Yang pertama itu teknik disiplin otoritarian, kemudian teknik disiplin otoritarian, kemudian teknik disiplin demokratis. Selanjutnya, macam-macam disiplin siswa sebagaimana dijelaskan oleh Oteng Sutisna dibagi menjadi dua macam, yaitu disiplin positif dan disiplin negatif. Di disiplin positifnya ini adalah sama dengan pendidikan dan bimbingan karena menekankan pertumbuhan di dalam disiplin diri dan pengendalian diri. Kemudian disiplin negatif, pendekatan negatif terhadap disiplin menggunakan kekuasaan dan kekuatan. Hukuman diberikan kepada pelanggar peraturan untuk menjarakannya dan untuk menakutkan orang-orang lain sehingga mereka tidak akan berbuat kesalahan yang sama. Macam-macam perilaku. Yang pertama adalah punishment positif, adalah kejadian suatu perilaku seperti perilaku yang diikuti penyajian stimulus yang tidak menyenangkan dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Kemudian punishment negatif. Punishment negatif ini adalah kejadian suatu perilaku yang diperkuat dengan penghilangan stimulus dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Kemudian unconditional punishment adalah kejadian atau stimuli yang secara alami menghukum atau punishing karena menghindarkan atau meminimalkan kontak dengan sebuah stimuli yang memiliki nilai survival. Dari Cooper pada tahun 1987. Contoh unconditional punishment yaitu suhu panas atau dingin yang ekstrim atau stimulus menyakitkan lainnya yang secara natural atau alami menghentikan tingkah laku yang menghasilkannya. Kemudian William Stern membedakan 3 macam punishment yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak-anak yang mendapat hukuman tersebut, yakni yang pertama punishment asosiatif. Seorang anak biasanya mengasosiasikan antara punishment dan kejahatan atau pelanggaran antara penderitaan yang disebabkan dan dari punishment dengan perbuatan pelanggaran yang sudah dilakukan. Kemudian punishment logis. Seorang anak bisa mengerti tentang hukuman adalah akibat yang logis dari perbuatan yang tidak baik. Seorang anak akan mengerti jika ia mendapatkan punishment tersebut karena kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, punishment normatif. Punishment normatif merupakan hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki moral seorang anak dan juga perkembangan memori pada anak. Punishment ini dilakukan pada pelanggaran mengenai norma etika seperti berbohong, menipu atau mencuri dan juga kedisiplinan. Mengidentifikasi dan menjelaskan. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah sama dengan pendidikan dan bimbingan karena menekankan pertumbuhan di dalam disiplin diri dan pengendalian diri. Sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan, upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Kemudian mengajarkan anak-anak untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka. Mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dalam lingkungannya. Positive reinforcement. Positive reinforcement atau kejadian sebuah tingkah laku diikuti oleh
penambahan stimulus atau peningkatan intensitas dari stimulus yang hasilnya menguatkan tingkah laku tersebut. Saat anak bertingkah laku tantrum di toko, ia mendapatkan permen positif reinforcer atau penguat positif diberikan. Akibatnya anak akan cenderung untuk tantrum di toko. Negatif reinforcement, kejadian sebuah tingkah laku diikuti oleh penghilangan stimulus atau penurunan intensitas stimulus yang hasilnya menguatkan tingkah laku tersebut. Tingkah laku ibu yang membelikan anak permen berhasil mengurangi atau menghentikan tingkah laku tantrum anak. Stimulus yang tidak disukai menghilang. Akibatnya ibu akan cenderung untuk membelikan anak permen saat anak bertingkah laku tantrum di toko. Punishment positif adalah kejadian suatu perilaku yang diikuti penyajian stimulus yang tidak menyenangkan dan membuat tingkah laku yang diinginkan tidak muncul kembali ke masa yang akan datang. Punishment negatif adalah kejadian suatu perilaku yang diperkuat dengan penghilangan stimulus dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Rantai perilaku ini terdiri dari beberapa komponen stimulus respon yang terjadi bersamaan dalam sebuah rangkaian yang berurutan. Karena alasan ini, rangkaian perilaku sering disebut sebuah rantai stimulus respon. Isolationary timeout tipe ini membutuhkan tenaga ekstra. Contoh, seorang siswa SD disuruh untuk masuk ruangan BK atau bimbingan konseling karena mengganggu temannya yang sedang belajar. Exclusionary timeout tipe ini mengasingkan anak ke satu tempat yang tidak memungkinkan anak tersebut berinteraksi sosial, tetapi masih dalam ruangan yang sama agar tetap dapat diobservasi. Non-seclusionary timeout tipe ini menempatkan anak di lingkungan yang berbeda dengan lingkungan anak, di mana dia menunjukkan perilaku bermasalahnya tetapi masih di dalam satu ruangan yang sama. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.